Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 19 Juli 2022, hari yang cerah, banyak yang sumringah, marketnya bergairah. Wah, itu udah kayak pantun tuh ya. IHSG hari ini naik 1,15%, yang bikin senang sebenarnya karena ada spread aja. Jadi kayak seru, naik ya naik, turun ya turun gitu, enggak naik turun lagi, turun naik lagi, ujung-ujungnya 0% tuh kayak gak ada gairah gitu marketnya. Cuman entah kenapa hari ini mulai menarik, disambut juga dengan transaksi yang membesar. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi. Cuman mohon maaf, saya bikin konten agak awal, 4:30 ya, karena nanti saya ada acara malam harus keluar. Jadi ya saya sempatkan untuk bikin konten dulu. Cuman nanti sepertinya tidak pakai bandarmologi lagi, jadi kita pakai broker summary hari kemarin. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksi yang hari ini mulai bergairah lagi, 11,29 triliun. Menarik, yang sebelumnya 8, 9, 10 sekarang mulai 11, ya semoga market segera kembali normal lah. Ada spread, ada likuiditas yang tuh bakal bikin trading semangat. Dan kalau kita lihat di hari ini, sayangnya belum muncul asing berapa inflow outflow. Ini di RTI bisnis belum muncul, jadi mungkin nggak saya sebutkan. Langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing aja. Ini saya pakai aplikasi sekuritas. Yang pertama ada Adaro, 126 miliar. Lalu ada Antam 56 miliar, Goto 50 miliar, Bank Mandiri 47 miliar, Harum 42 miliar, PTBA 39 miliar, Film 37 miliar, Alfamart 31 miliar, Unilever 30 miliar, BP 27 miliar, Telkom 24,3 miliar, ADMR 22,3 miliar, ITMG 21,9 miliar, Astra 18 miliar, INDF 18,1 miliar, MTEK 16 miliar, Akra 14,8 miliar, YT Tractor 12,9 miliar, Indi 11,8 miliar, KLBF 11,5 miliar, dan Link 10,5 miliar. Masuk ke saham-saham jualan asing, ada MDKA 176,2 miliar, BBRI 175,8 miliar, BBNI 38,4 miliar, Pegas 32,5 miliar, BBCA 29,9 miliar, Inco 22,8 miliar, Bukalapak 21,2 miliar, BBS 19,3 miliar, Mika 15,4 miliar, BBB 9,3 miliar, Indosat 8 miliar, Ali 6,7 miliar, WMPP 5,9 miliar, Dharma 5,1 miliar, Mayora 4,3 miliar, Bull 3,2 miliar, IATA 2,8 miliar, dan PRDA 2,7 miliar. Tuh. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang ya nyenengin lah ya. Hari ini ada spread, IHSG naik 1,15% dengan candle yang solid, tapi volumenya nggak kelihatan ya, karena ini bursa. Satu hal yang sebenarnya menarik ya, ini kalau IHSG sampai berhasil breakout 6.800, bahkan bisa aja kita sudah selesai bottomnya kalau breakout dari 6.800. Kalau saya lihat banyak memang yang menganalisa IHSG itu bisa lebih dalam, misalkan dia bisa sampai ke 6.200 dan seterusnya dan macam-macam. Dan kalau menurut saya sih memang bisa sampai ke 6.100, 6.200. Cuman perlu ada yang namanya konfirmasi, teman-teman, yaitu jebol 6.500. Jadi yang selalu saya ulang-ulang setiap hari karena market gak kemana-mana ya, saya bilang 6.500 itu adalah area kuat. Selama dia tidak jebol tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol, wajib batasi resiko.
Dan kalau kita lihat hampir dari awal Juli, tanggal 4 Juli sampai sekarang 19, itu 3 minggu berjalan, udah masuk minggu ketiga Juli ya, itu market nggak jebol-jebol dari 6.500 dan bahkan kelihatan bertahan. Nah, terus gimana mas berarti mas? Ya kalau misalkan IHSG sampai berhasil breakout 6750, bahkan ada potensi bottomingnya sudah selesai di 6500. Kenapa? Karena dia masih bertahan di uptrend channelnya. Terus Big Bang gimana mas? Katanya ada yang head and shoulder dan lain sebagainya. Ya memang benar ada view head and shoulder. Cuman kalau teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham, sekarang kan mereka masih bertahan di uptrend channel semua. Jadi walaupun sudah ada reversal dari head and shoulder, tapi masih bertahan sama uptrend channel. Dan tren itu paling kuat, support resisten paling kuat itu tren. Jadi ya kondisinya seperti ini. Bahkan view ini juga mirip banget sama BBCA. BBCA juga pasti trend line ya. Dan IHSG pun juga pasti trend line. Maksud saya gini, banyak banget yang view-nya kurang oke. Saya pun juga nge-view kurang oke kalau market jebol 6.500. Tapi selama nggak jebol 6.500 ya market itu tidak ada masalah sebenarnya. Selama tidak jebol 6.500. Ini sudah berada di area bottomnya. Ini area kuat banget kalau menurut saya 6.500 itu. Lalu apakah nggak bisa jebol mas? Ya salah juga. Bisa jebol, jelas. Cuman ya selama belum jebol, ya itu belum terkonfirmasi gitu. Jadi ya masih potensi aja jebolnya. Maksud saya gini, jangan sampai fear itu bikin kita jadi tidak objektif tradingnya. Maksudnya kalau memang teman-teman pengen menepi dulu, tunggu konfirmasi stylenya ya silahkan. Tapi kalau teman-teman suka buy on weakness ya sebenarnya ini juga salah satu waktu yang tepat untuk belanja di buy on weakness dengan resiko kecil. Tinggal fokus ke saham-sahamnya. Ya intinya kita trade di saham, bukan trade di indeks ya. Jadi ya lebih fokus ke saham-sahamnya aja. Cuman memang indeks itu bakal mempengaruhi pergerakan saham-saham lah. Walaupun sebenarnya indeks itu summary dari saham-saham. Cuman kalau kita lihat ya saling berhubungan. Jadi kayak saham-saham tertentu mempengaruhi indeks, nah indeks mempengaruhi saham-saham yang lain. Jadi ya bentuknya seperti inilah psikologi dari pelaku pasar di Indonesia. Nah, ini kalau misalkan besok market berhasil breakout dari 6750, saya rasa IHSG bakal bagus. Bahkan bisa sampai 6940 kalau berhasil breakout dari 6750. Cuman sama perlu yang namanya konfirmasi. Pertama breakout 6750, setelah itu breakout 6800. Kalau bisa breakout 2 itu, saya rasa kita bisa punya spread naik sampai 6900 bahkan 7.000 seperti itu. Nah, kenaikan ini bisa dimanfaatkan. Cuman kalau untuk main hold ya tinggal kita sesuaikan lagi dengan view dan time frame-nya. Kalau memang trennya sudah jelas uptrend lagi, ya tinggal main hold. Tapi kalau misalkan ternyata ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam, ya tinggal pasang trailing stop seperti itu. No problemo at all. Itu ya. Dan saya pun juga jujur seneng lah ya hari ini market naik 1%, karena kemarin setiap hari kan saya mantengin market ya, ngurusin grup, trading dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pergerakan tuh juga kayak nggak menarik gitu, nggak ada spread, marketnya bosenin di situ-situ aja, nggak ada yang naik tinggi kayak atau turun ARB kayak itu kayak apa ya membosankan lah marketnya. Cuman ngelihat market hari ini saya kok agak seneng karena akhirnya kerasa ada peningkatan transaksi, dan itu terbukti di RTI bisnis tadi ya. Mulai hari ini transaksinya sudah 11 triliun up. Ya semoga ini tanda-tanda bagus, walaupun nggak tahu nanti dia mau dibanting turun lagi seperti apa, ya tinggal sesuaikan dengan time frame masing-masing dan saham yang dipegang aja seperti itu. Nah untuk sekarang masih sama view-nya karena kita masih belum breakout ya. IHSG masih inside bar di candle 4 Juli dengan resisten 6.800 dan support di 6.500. Sedangkan untuk area krusialnya di 6.500 sebagai support. Selama nggak jebol 6.500, market ada potensi sudah bottom. Apalagi dia juga kena masih di area trend line-nya juga. Seperti ini. Walaupun kalau kita lihat MA 200, ini masih MA 50, tadi saya ganti. Kalau kita lihat MA 200 sudah menjadi resist. Cuman kalau kita lihat dari garis tren manual ini, IHSG masih terjaga. Seperti itu. Jadi ya terus gimana yang benar mas? Nggak ada yang perfect, nggak ada yang namanya perfect trading. Semua pasti ada noise, pasti ada miss. Yang penting kita bisa manfaatkan view-nya dan tetap selalu batasi resiko aja. Seperti itu.
Untuk range masih sama 68 sampai 65. Kalau breakout 68 tuh bakal ciamik. Kalau jebol dari 6500 bakal wassalam. Itu untuk trigger besarnya ya. Sedangkan untuk minor-minor support atau resisten minornya ada di 6600 sebagai support minor. Dan berhubung IHSG closing di atas 6700 bisa kita jadikan support juga. Jadi ya kira-kira saat ini support 1 6700, support 2 6600, support 3 6650, support 4 6500. Tuh untuk support saat ini. Sedangkan untuk resisten ada di 6750 sampai 6760, baru setelah itu di 6800. Kalau breakout atas itu bakal cakep, kalau jebol bawah itu bakal kurang bagus. Kenapa kok IHSG terlihat kurang menarik, konsolidasi dan lain sebagainya? Karena bursa kita ini nggak kemana-mana, dia naik turun lagi, turun naik lagi dan seterusnya. Bandingkan ketika IHSG berhasil membentuk tren ya, kayak misalkan contoh di sini dari Januari sampai bulan April kemarin, ya kan market naik terus. Walaupun dia ada turun naik, tapi arahnya ke atas. Atau kalau kita lihat waktu downtrend, misalkan di sini, nih. Walaupun ada naik turun tapi kan arahnya ke bawah ya waktu Covid kemarin tuh. Dan itu yang bikin market seru, ada spread lah. Naik sekalian, turun sekalian. Tapi kalau baru sideways, contoh kayak bulan Oktober sampai Januari kemarin ini kan juga nggak kemana-mana nih market nih. Cenderung konsolidasi, atau misalkan di sini juga dia konsolidasi, di sini juga konsolidasi, ya yang terjadi seperti itu. Jadi ya batasi resiko, semoga segera kelar dari area konsol ini. Entah breakout atau breakdown, harus siap dengan keduanya. Jangan siap dengan breakout doang tapi nggak siap dengan breakdown 6500. Kalau udah siap dengan semua plannya pasti harusnya bisa lebih oke, tenanglah trade-nya. Tinggal melakukan aja strateginya. Kalau breakout atas harus ngapain, jebol bawah harus ngapain. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Mau marketnya gimana, uptrend, downtrend, sideways, wah market macam apapun, kalau kita bisa batasi resiko bakalan lebih oke. Jadi tetap itu intinya. Gunakan area-area yang tadi sudah saya sebutkan untuk patokan. Maksudnya gimana mas? Ya kalau di break atau di jebol, ya area selanjutnya bakalan jadi area krusial selanjutnya. Seperti itu, batasi resiko, dan langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham-saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Nah, ini hari ini juga beberapa komoditas pada rebound. Kita bahas yang mana? Saya pengen bahas beberapa sudah saya bahas kemarin. Jadi sepertinya tidak saya bahas lagi. Yang sudah saya bahas ya, biar nggak itu terus. Karena kadang view itu berubahnya nggak satu hari. Jadi hari ini bergerak, besok bergerak lagi langsung berubah gitu enggak. Biasanya masih berada dalam range yang sama gitu. Apalagi kalau nggak ada pergerakan. Saya pengen bahas untuk yang dijualin asing ya. Kita mulai dari Bukalapak dulu deh. Yang menarik. Ini kalau menurut saya juga menarik juga Bukalapak ini. Dan menjadi salah satu menu juga kemarin. Nah, kayaknya kita bakal bahas Bukalapak secara komprehensif karena hari ini dia naik 4,69% dengan volume yang besar. Cakep kalau menurut saya. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita bahas dari view besar dulu. Yang perlu kita lakukan adalah zoom out. Nah, kalau kita lihat ya, Bukalapak ini adalah saham downtrend, di mana dulu dia IPO di bulan Agustus, lalu turun sampai di harga Rp240. Bottomnya di 248 untuk si Bukalapak ini. Nah, kalau kita lihat ya, sejak dia bottom di 248, Bukalapak sudah tidak membuat low baru dan malah membuat higher high. Maka dari itu kita bisa identifikasi trennya dulu. Kalau dulu waktu di sini dia berada dalam posisi downtrend. Kelihatan banget ya. Ini strukturnya low, lower high, ini kan high, low, lower high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan ketika kemarin dia bottom di area 250-an ya, walaupun sempat false, Bukalapak ini terlihat mulai menyamping. Nih, dengan range 400 sebagai range atasnya dan supportnya ada di 248.
Maka dari itu, selama Bukalapak tidak jebol 248 atau dia tidak breakout 400 rupiah, Bukalapak ini sedang dalam fase sideways. Nih, yang sebelumnya downtrend, sekarang dia jadi fase sideways. Beda cerita kalau dia besok jebol 248 ya artinya dia masih melanjutkan downtrendnya lagi. Tapi selama Bukalapak tidak jebol dari 248, Bukalapak ini sideways dengan range 400 sampai 248. Seperti itu. Itu untuk big review-nya. Nah, yang menarik dari Bukalapak ketika kemarin dia downtrend dan saat ini kita bilang sideways, masih dia menunjukkan yang namanya bullish divergence. Ini ya, indikator ke atas, di sini juga indikator ke atas, sedangkan harga ke bawah dan harga ke samping. Artinya apa? Penurunan ini tidak didukung oleh market. Cuman yang namanya reversal tetap butuh yang namanya structure, yaitu higher low dan higher high. Nah, kita ke view yang lebih kecil ya untuk sekarang setelah kita ke big review-nya. Tadi udah ketemu. Nah, saat ini Bukalapak berada dalam range 248 sampai area 400. Yang kalau kita berhasil break di 324, targetnya bakalan ke 400 untuk Bukalapak ini. Sedangkan kalau dia break dari 400, dia bakal menjadi saham uptrend. Sampai berapa targetnya? Nobody know. Tinggal menunggu sampai kapan tren itu bakal berakhir. Itu yang namanya trend following. Itu untuk view menengahnya. Dia ranging dari 400 sampai 248. Lalu untuk view kecil gimana mas? Nah, view kecil kita juga bahas setelah kemarin dia puncak di 400. Terlihat ada shooting star bantingan. Dan kalau saya lihat di bawah ini dia diakumulasi. Sahamnya turun, ini pergerakan harganya turun. Cuman kalau kita lihat indikatornya ke atas, maka terjadi bullish divergence lagi dari si Bukalapak. Nah, terakhir dia bottom di 248 dan setelah itu tidak membuat low baru. Yang bagus kalau kita perhatikan ya dari strukturnya, dia mulai melandai juga. Dari yang sebelumnya di sini dia downtrend, Bukalapak mulai menyamping. Nah, dan hari ini berhubung dia berhasil break high di 266, ada potensi Bukalapak bakal mulai fase uptrend di ranging yang lebih kecil, yaitu sini 324 sampai 248. Ini range kecilnya sebelum ke range besarnya. Dia ranging di area sini. Nah, downtrend, sideways. Nah, untuk dia menjadi uptrend sama, dia butuh yang namanya konfirmasi. Walaupun di structure kecil sudah ada, cuman dia butuh yang namanya breakout downtrend. Ini ya, high-nya 324. Nah, di sini kan terlihat yang namanya downtrend channel juga, walaupun cenderung ke wedge. Kenapa wedge? Karena slope-nya tidak apa nih namanya? Tidak paralel ya. Kalau paralel kan searah kayak gini ya. Kalau misalkan dia paralel, kan bentuknya kayak gini. Nah, kalau paralel kan harusnya dia turun sampai sini nih, 228. Cuman berhubung dia tidak paralel, jadi ada potensi Bukalapak ini membentuk yang namanya falling wedge, dan itu adalah pattern reversal. Kalau bentuknya kayak gini nih, reversal disertai dengan bullish divergence. Nah, ini bakal cakep dengan range ini tadi ya, 324 sampai 248. Ini Bukalapak ini bakal cakep kalau dia berhasil breakout dari falling wedge-nya ini. Kita bisa tarik pakai Fibonacci sebagai targetnya ya, 324 sampai low-nya 248. Dan kalau kita lihat, saya rasa 0,382 atau di area 276 ini bakal jadi area krusial dari Bukalapak. Kalau dia berhasil break dari 0,382 ini, dia bakal breakout dari falling wedge-nya dan juga break dari 0,382. Targetnya simple, itu ada di sini 294 sampai 300 di 0,618 atau bahkan ke 1 di 324. Tuh, cuman kalau saya sih lebih ke optimis dan agresif ya. Cuman ya memang yang namanya posisi mempengaruhi opini. Jadi kalau menurut saya sih Bukalapak kalau dia berhasil break dari 276, targetnya adalah 324. Cuman ya nggak ujuk-ujuk langsung loncat ke 324 gini, nggak juga ya. Pasti ya nanti ada dramanya lah. Nanti misalkan naik ke sini dulu, terus nanti turun dulu, terus nanti baru ke sini, atau bahkan dikasih ke sini. Nah, itu nggak nolak juga.
Yang jelas untuk saat ini area support dari Bukalapak sudah ada di 266 sampai 260. Maka dari itu buat teman-teman yang kemarin ikut buy ini sudah bahasanya no risk lah. Yang sebelumnya stop loss di bawah 248, tinggal stop lossnya ditaruh di entry aja, itu sudah tanpa resiko sama sekali kondisi saat ini. Tuh, jadi ya itulah, tinggal batasi resiko aja. Nah, untuk besok tinggal kita lihat ketika dia uji 276, dan kalau berhasil break dari 276, saya rasa Bukalapak minimal ke 294 dulu. Tapi kalau break 294 sampai 300, baru saya rasa targetnya di 324. Seperti itu. Nah, untuk strategi sila kembali ke masing-masing aja. Maksudnya mau di hold, mau di sell on strength, mau di trailing stop, itu silahkan, bebas kembali ke masing-masing. Nah, ini kalau dia mau bagus harus breakout 400 dulu, baru Bukalapak by structure dia membentuk sebuah uptrend karena selesai dari fase sideways-nya. Jadi ya itu, batasi resiko. Untuk support sekarang ada di 266 sampai 260, itu support sekarang ya. Sedangkan untuk resisten ada di 276, 286, 296, baru 324. Batasi resiko. Kita lihat dalamnya masih terjadi distribusi dari bandar movement dan juga foreign flow-nya dia terjadi distribusi. Cuman ya saya pun juga yang namanya entry exit lebih pakai ke TA daripada bandarmologi. Dan kalau saya lihat sih, saya lebih suka TA-nya. Dia ada bullish divergent, terlihat bottom, volume mulai bagus. Ya, besok kita lihat aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek. Saya pengen bahas Indosat. Ini juga yang corporate actionnya bagus. Oke, kita bahas. Hari ini masih Bukalapak. Hari ini Indosat naik 2,47%. Ini bagus juga ini, dengan candle yang tidak terlihat solid dan volume yang kalau saya lihat volumenya mulai membesar. Cakep. Terakhir Indosat ini saya bahas di bigger view. Itu dia bentuknya kayak IHSG saat ini. Ya, bentuknya kayak IHSG. Cuman bedanya kalau Indosat dia jebol. IHSG itu ibarat baru kayak di sini nih. Nah, posisi 6.500 tuh kayak, nah ini kan tadi kan kalau kita lihat pembahasan IHSG ya, ada uptrend channel tuh, dan posisi IHSG kan baru di 6.500 tuh di sini. Ini posisi IHSG saat ini. Makanya kalau dia sampai jebol 6.500, targetnya adalah di sekitar 6.000 sampai 6.200. Itu untuk IHSG di bottomnya ya, dari dimulai risingnya ini. Tuh, tapi ya kalau misalkan dia nggak jebol dari 6.500, ya bisa aja jadi kayak gini IHSG. Tuh, jadi ya tinggal dicek aja. Ayo tadi bahas IHSG dikit. Nah, kita bahas si Indosat yang sebelumnya dia bagi dividen gede banget, dan habis itu dividen trap berapa hari ini saya nggak tahu, turun sampai area 5.000. Yang saya bahas di sini Indosat turun, ini dia patah ya dari uptrendnya dan pullback, lalu turun sampai ke targetnya di sekitar 4.900. Satu hal yang menarik dari Indosat ya, ketika dia bottom di 4.900, di situ ada tarikan kuat banget. Nih ya, kalau teman-teman lihat volumenya tuh besar-besar, dan waktu koreksi nggak ada volumenya sama sekali. Setelah itu Indosat mencoba untuk kembali ke atas, cuman sayangnya dia cuma sampai 7.025, lalu turun lagi. Nah, sebenarnya Indosat ini salah satu saham yang ada di watchlist saya, cuman kok kemarin saya lihatnya lebih ke descending triangle, makanya nggak saya perhatikan dulu. Saya kira dia mau ke 5.200 lagi. 1, 2, 3, lalu ke target 5.200. Makanya saya diemin dulu. Cuman kalau dilihat dari bentuknya sekarang, kok menurut saya Indosat lebih ke arah falling wedge. Nih, dan seperti ini. Tuh, yang mana dia bakal bagus kalau berhasil breakout 6550. Tuh. Nah, kalau dilihat dari volume hari ini cukup menarik. Udah ada uang yang mulai masuk ya. Dan terlihat juga di area keramat ini 6.000 itu shadownya panjang-panjang. Artinya memang ada buyer yang ketinggalan yang sedang dijemput. Nih ya. Nih, di sini kena 6.000 reject. Kena 6.000 reject, kena 6.000 lagi reject. Ya kalau kita melihat
Dari sisi jeleknya, artinya buyernya semakin lemah karena rejectnya semakin turun ya. Ini kan kena reject sampai 6.900, kena lagi reject sampai 6.500. Nah, apakah dia mau bikin reject lagi ya bisa juga kan, artinya buyer semakin lemah. Cuman kalau kita lihat dari view lain, ada potensi Indosat ini bikin yang namanya falling wedge. Terus kira-kira yang mana mas jawabannya? Si Indosat bakal naik atau turun? Ya kalau mau tahu jawabannya harus lihat konfirmasinya. Konfirmasinya kapan? Ketika dia breakout dari 6550 atau ketika dia jebol dari 6000. Seperti itu. Kalau dia jebol dari 6000, Indosat bakal ke sini lagi kalau menurut saya. Ini dia bakal jadi valid yang namanya descending triangle 1, 2, 3 dengan target ya sekitar sini lah. Kan? Pas 5.200 kalau jebol 6.000. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 6.550, ada potensi ini adalah pattern falling wedge dan targetnya itu bisa ke sini. Dari dia breakout ya, ke sekitar 7.800. Maka dari itu kita lihat aja volumenya cukup menarik, harusnya sampai weekend minggu ini ada pergerakan yang signifikan untuk si Indosat. Either dia mau breakout atau breakdown, tinggal pantau seperti itu. Untuk area masuk sekarang sudah kurang oke karena dia di tengah-tengah ya. Amannya tunggu dia buy on weakness di 6.000 atau tunggu dia breakout sekalian biar nggak beli di tengah-tengah. Yang penting itu selalu batasi resiko, gunakan area krusial tadi. Kalau dilihat dalamnya sih akumulasinya lebih mendukung untuk naik ya daripada turun. Cuman ya nggak ada yang tahu, tinggal batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita cek. Kita cari yang ada spread lagi. Dharma, ini kayaknya seru juga Dharma ini. Banyak yang baru bahas, sahamnya baru rame. Nah, kita ikutan bahas deh Dharma. Bentar. Kok malah lemot ini. Wah, ini Telkom bermasalah ini. Jadi, mohon maaf ya teman-teman. Coba saya pause dulu deh. Oke, mohon maaf tadi ada kendala. Udah saya ganti tethering. Dan kita bahas aja. Kita masuk ke Dharma. Oke, hari ini Dharma naik 4,35% dengan candle yang cukup ciamik. Cuman sayangnya shadownya agak panjang dan dia kelihatan ada reject di resisten, disertai dengan volume yang bagus juga. Terakhir saya dulu sempat kegocek juga sama si Dharma waktu di sini. Saya kira dia mau bikin symmetrical triangle ya. Nih. Di sini saya kira dia mau symmetrical triangle, cuman sayangnya breakdown dan malah turun sampai ke 500. Dari situ saya menyimpulkan satu hal, dan sebenarnya Dharma ini dia sedang ranging atau sedang sideways untuk structure besarnya. Nah, sideways-nya itu di range Rp500 sampai 720. Itu adalah range dari si Dharma. Kena atas, dia turun, kena bawah, dia berhasil naik. Nah, untuk sekarang terlihat Dharma ini membentuk sebuah uptrend channel di sini ya. Ada uptrendnya di tengah jalan, dia menguat. Dan kalau kita lihat juga di sini terlihat area yang krusial, tapi berhasil di-break oleh Dharma. Nih. Di sini kan dia respect ya sebagai resist 650, resist, akhirnya breakout, retest dan akhirnya naik. Seperti itu. Nah, itu adalah di area 650. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang dia di range besarnya sideways, cuman cenderung uptrend selama tidak patah di garis biru. Cuman saat ini Dharma sedang berada pada resisten kuatnya, yaitu 730, yang mana kalau dia break, dia bakalan all time high dengan target segini. Kalau berhasil breakout 730 ya. Nah, targetnya di sini 820 sampai 875. Itu higher high dari Fibonacci-nya dia.
Tapi kalau misalkan dia gagal breakout dari 730, ada potensi dia bakal retrace jelas, dan target koreksinya untuk support terdekat ada di 650. Yang jelek adalah kalau Dharma jebol 650, ada potensi dia melanjutkan rangingnya dan turun sampai 500 rupiah. Seperti itu. So, sama, selalu batasi resiko aja. Yang jelas area sekarang bukan area bagus untuk entry, kecuali teman-teman suka buy on breakout ya. Siapa tahu dia besok break 730, tinggal buy on breakout dengan stop loss yang ketat juga. Tapi kalau teman-teman nggak suka buy on breakout, nah sekarang baru sedang dalam area kurang bagus untuk buy on weakness. Amannya minimal tunggu 650 atau tunggu di 500 kalian. Atau kalau nggak tunggu dia breakout, lalu retest, nah, baru ikutin lagi. Seperti itu. Jadi ya, untuk sekarang batasi resiko dulu. Berada di resist 700 sampai 730. Untuk support di tengahnya 650, sedangkan support krusialnya di 500 rupiah. Kalau kita lihat dalamnya, akumulasinya bagus untuk Dharma ini. Ada bandar movement yang cakep ya. Foreignnya juga ikut-ikutan. Mungkin kita bisa asumsikan yang ambil foreign atau nggak tahu. Yang jelas terlihat dari foreign flow dan bandar movementnya juga bagus. BDM bagus, TA bagus, ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal cari entry aja. Nah untuk sekarang lebih baik watchlistin dulu nih. Kira-kira dia breakout atau retrace. Kalau retrace, cari di area buy on weakness. Kalau breakout, tinggal tunggu retest atau buy on breakout. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Dharma. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek. Nah, kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Nah, yang hari ini mulai pada jalan, batu-baraan, Antam juga. Antam belum saya update, kecuali dia closing di atas 1700. Saya coba saya update. Saya pengen bahas batubara, ya kita bahas terus ya. MTech juga masih on track sesuai view. Akra juga masih sesuai view. Terakhir saya bahas, saya pengen coba cek yang pertama Harum dulu. Habis itu kita bahas Excel. Nah, kita masuk ke Harum, mewakili komoditas juga ya untuk hari ini. Oke, hari ini Harum naik 11,03% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Terakhir Harum ini reversal, dia ketika jebol dari 1980 atau kita buletin 2000, dia jebol by structure, dia lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya, dan terlihat mulai bottom di area 1335. Kemarin view-nya kurang bagus karena dia sempat lower low ya, cuman kelihatan kalau hari ini langsung ditarik lagi, dan biasanya sih muncul bullish divergence di mana indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Nah, itu juga di sini adalah area kuat dari si Harum, dan ternyata benar dia kena gap lalu mulai rebound dari si Harum ini. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat ya, Harum ini sedang sideways 1535 sampai 1325. Itu adalah sideways-nya si Harum, yang mana kalau dia break itu bakal ada potensi upside, tapi kalau dia jebol ke bawah view-nya bakal kurang oke. Kalau dilihat dari volume dan candle hari ini sih saya rasa arahnya adalah break ke atas, dan kalau misalkan dia break dari 1535, saya rasa target maksimalnya di sini dulu. Mentok ke 2000 dulu. Itu target maksimal dari si Harum. Cuman ya kita bisa tarik resist juga. Ini di sini ada resist 1835. Terus juga ada yang terdekat 1535 dulu. Kalau breakout baru ke 1640. Setelah itu 1750 baru 1835 sampai 1850. Setelah itu terakhir baru 1950 sampai 2000. Itu target kenaikan dari si Harum. Sedangkan untuk support saat ini masih di area 1400 sampai 1330. Jadi ya batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya masih terjadi distribusi, struktur juga masih downtrend, dan amannya tunggu konfirmasi. Kalau misalkan dia mau reversal, pasti butuh yang namanya konfirmasi. Yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Gunakan support resisten tadi. Itu untuk Harum. Lanjut coba kita cek
Kita coba cek apa ya yang view-nya berubah. Kita coba cek Medco juga masih on track. Saratoga deh, boleh deh. Oke. Hari ini Saratoga naik 6,42% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. Ternyata volumenya sudah bagus sejak kemarin. Dan kalau kita lihat ya, Saratoga terjadi yang namanya bullish harami. Ini ya, dia mengandung dan hari ini berhasil breakout dengan volume yang bagus juga. Saya rasa untuk sekarang Saratoga sudah ada upside. Dan kalau menurut saya ini saham-saham terlihat ada short term reversal dulu dari retrace terakhirnya. Kita kembali ke belakang dulu ketika kemarin si Saratoga ini sudah patah dari uptrendnya. Dia patah dari uptrend. Setelah itu dia lower high dan lower low. Dia turun sampai 2160 di area kuat dan terlihat akhirnya ada penguatan dari si Saratoga. Nah sama, kalau dia mau reversal pasti butuh yang namanya konfirmasi. Cuma untuk saat ini saya rasa Saratoga masih belum ada konfirmasi. Kalau misalkan dia rebound, bisa rebound sampai mana mas? Kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk mencari resisten-resisten dari si Saratoga. Itu dari high-nya sampai low di 2140. Nah, dan ini beberapa target-target dari si Saratoga. Cuman minimal ya, Saratoga harus breakout sini dulu. Sini 2400. Kalau break dari 2400 baru saya rasa bakal cakep untuk si Saratoga ini. Untuk support sekarang di sini ada di 2300 supportnya saat ini ya. Karena dia berhasil breakout tuh. Dan kalau break 2400 baru bakal bagus karena target selanjutnya bisa sampai 2600 bahkan 2800. Yang penting sama batasi resiko juga. Kalau dilihat dalamnya juga distribusinya masih kuat. Untuk si Saratoga, struktur downtrend, distribusi kuat. Worst case scenario dia mau bikin lower high aja. Ini ya, dia mau bikin lower high ke atas, naik sampai 0,618 misalkan, terus turun lebih dalam untuk reversal gitu bisa juga. Yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek yang merah-merah dulu deh. Kita masuk ke merah-merah dulu, barangkali ada yang menarik. Wah itu CEM itu keramas siang hari itu. Diguyur siang-siang. Kurang ada yang menarik dari losers hari ini. Saya pengen ngecek yang hijau-hijau aja. Barangkali ada yang bagus. Saya coba cek GZCO aja, GZCO. Yang kalau menurut saya ada upside. Ini juga saham CPO yang terlihat kalau mulai mulai reversal lah untuk si CPO ini, mulai rebound. Dan GZCO pun juga ikutan. Oke. Hari ini GZCO naik 8,39% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Artinya bagus, dia breakout dengan volume yang besar dan membesar dibandingkan kemarin. Satu hal yang saya mention di sini adalah GZCO sudah valid membentuk yang namanya inverted head and shoulder, which is itu adalah pattern reversal. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan dengan neckline di area 150 sampai 153 dan dia sudah closing di 155. Nah, target kenaikan dari inverted head and shoulder-nya itu ada ke sini untuk si GZCO. Itu area sekitar 176. Cuman kalau kita lihat ya, di area 166 sampai 170 itu ada resisten kuat. Jadi mungkin besok perjuangannya bakal berat di sana. Cuman so far kalau misalkan bisa lewat situ targetnya bisa sampai ke 176. Atau bahkan kalau sama kita tarik pakai Fibonacci, target dari si GZCO ini ada di sekitar sini 0,5 di 179. Jadi ini bisa digunakan buat resisten-resisten juga. Ini ya setelah dia break di 148. Resisten terdekatnya adalah 166, 165, 166 ya, pasti neckline. Ini di respect banget ini. Area ini 165. Jadi kalau teman-teman posisinya cuan ketika kena 165 bisa trailing stop ketat. Tapi kalau teman-teman posisinya baru nyangkut, manfaatin kenaikan ini buat atur porsi dulu. Baru target selanjutnya di 179, 194, 214, dan 240. Bisa naik sampai mana mas? Saya pun nggak tahu juga.
Yang jelas kalau ada resisten perlu yang namanya trailing stop dan selalu batasi resiko. Oke, kita lihat dalamnya juga belum terlihat akumulasi yang signifikan, lebih ke TA aja, dia kena area kuat ya di sekitar 128 lalu ada rebound. Yang penting sama, selalu batasi resiko juga. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.